Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini 2000 orang. Suaranya kurang banyak. Siapa tahu kita nanti salamin lagi. Yang punya utang Allah lunasin utangnya. Amin. Allah yang punya hajat Allah kasih hajat itu terkabul. Amin. Amin. Dan insya Allah nih Ustadz kita yang kemarin miladnya ya, semoga tetap sehat, semoga tetap dipanjangkan usianya untuk mengajar kita dan menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Cakep ya. Baik, kita ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma wa'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini di kajian Cidini kita diberikan bermacam-macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang tak terhitung. Setuju? Nah, cocok. Dan salawat dan salam nantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya. Insyaallah kita sebagai pengikutnya hingga akhir hayat. Amin ya Bapak. Baik, di DPR nanti akan ada King Raja dan alhamdulillah di sini sudah ada murabbi kita King juga sebenarnya sih. Nanti insyaallah diundang deh. Nggak tahu kemana. Baik, kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini akan membawakan materi sholat tanda cinta. Betul Ustaz? Gimana, sudah siap Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم افتح لنا قلوبنا وألهمنا رشدنا واهدنا إلى صراطك المستقيم. Fadilatul Qaramun, akhukum fillah, rahimakumullah. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan yang menjawab alhamdulillah, semoga Allah banyakkan nikmatnya. Amin. Insyaallah yang jawab amin, Allah mudahkan segala urusannya. Amin. Bahkan yang aminnya paling kencang, insyaallah dimudahkan berziarah ke tanah suci. Amin. Ya rabbal alamin. Karena tidak ada sebuah kerinduan kita di dalam rangka mengunjungi daripada destinasi yang ada di atas muka bumi ini, kecuali di atas daripada 3 tempat yang disebutkan oleh Nabi menjadi tempat ziarah yang paling utama, yaitu Masjidun Nabawi, kemudian Masjidil Haram, dan juga Masjidil Aqsa. Maka mudah-mudahan kita diniatkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat berziarah ke tanah haram, dan insya Allah kita yang berkesempatan bisa kembali lagi di waktu-waktu berikutnya. Amin. Ya Rabbal alamin. Ya kan fiddin rahimakumullah. Tadi sudah dibuka oleh MC kondang kita luar biasa. Ini insya Allah MC spesialis ya. Jadi mudah-mudahan ya kita juga sudah merasa biasa dengan apa yang dibawakan secara luar biasa ya. Ya, menjadi luar biasa itu kan karena sesuatu itu baru pertama kali dilihat. Betul apa betul? Sekarang kalau kita hari ini terkesima dengan kedatangan King Salman, ya karena kita nggak biasa. Tapi mungkin buat sebagian mereka yang sudah berada di tanah haram, apalagi beliau memiliki gelar ataupun memiliki titel Khadimul Haramain, ya menjadi pelayan daripada 2 tanah haram. Maka walaupun demikian, namun kehadiran beliau ini bisa menjadi angin segar, khususnya bagi umat Islam yang ada di Indonesia yang hari ini berada dalam kondisi bisa kita katakan terpojok.
Betapa tidak, beberapa hari yang lalu mungkin kita pernah mendengar ungkapan dari seorang tokoh bangsa ketika mengatakan kalau Islam jangan ke Arab-Araban. Makanya Allah kasih makar yang lebih baik, didatengin langsung di Indonesia Raja Arabnya sekalian ya. Jadi ini adalah wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka hendak berbuat makar kepada Allah, tapi Allah punya makar yang lebih hebat daripada itu. Dan wallahu khairul makirin, dan hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala sajalah sebaik-baik daripada makar itu sendiri. Makanya kita bisa melihat ketika banyak alamat-alamat negatif yang ditujukan kepada umat Islam, namun justru di sisi itulah kemudian Allah menyempurnakan cahayanya. Kita bisa melihat kejadian yang terjadi sebelumnya WTC 9/11 ya. Ya, 11 September. Maka kita bisa melihat waktu muncul peristiwa tersebut diasosiasikan bahwa yang melakukan adalah Muslim. Muslim adalah teroris. Muslim adalah seseorang yang senang melakukan perbuatan merusak dan seterusnya. Tapi ternyata pasca kejadian WTC banyak orang yang justru ingin mengecek kembali apa benar orang Islam begitu. Akhirnya di toko-toko buku yang paling ramai penjualannya adalah Al-Quran. Dan di sisi itulah kemudian ketika mereka belajar Al-Quran, maka jumlah yang kemudian bergelombang masuk ke dalam Islam itu jumlahnya tidak sedikit. Maka insya Allah mudah-mudahan inilah yang kita yakini. Firman Allah Subhanahu wa taala, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya-cahaya Allah dengan perkataan dan perbuatan mereka. Tapi justru Allah menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir itu nggak suka. Jadi oleh karenanya mudah-mudahan apa yang terjadi hari ini insya Allah selalu kita syukuri. Hari ini mau datang Raja Salman, mau datang raja yang lain, insya Allah tidak mengalahkan kemuliaan daripada raja di raja. Karena siapa raja di raja? Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah Allah Jalla Jalaluh. Kalau kita hari ini nyambut ya Raja Salman, Masya Allah, biar kata hujan di Bogor, mereka tetap bertahan ya. Makanya Kang Gugun agak ini ya, agak flu-flu dikit ya. Mungkin termasuk di antara antrian yang kemarin ngantri ya, sambil nungguin Raja Salman itu ya. Tapi herannya, begitu kemudian yang datang Allah Subhanahu wa taala, raja di raja, banyak di antara kita yang abai terhadap itu. Bukan abai clothing ya. Ya, tapi mengabaikan akan hal itu. Sepertiga malam terakhir Allah merendahkan arasnya di atas langit muka bumi ini. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita setidaknya 5 kali dalam sehari semalam. Nah, inilah yang kemudian insya Allah akan menghantarkan kita kepada kajian ini. Karena apa? Karena ternyata ya Allah Subhanahu wa taala sebagai raja di raja ternyata lebih memiliki cinta kasih melebihi raja yang ada di atas muka bumi ini. Maka kalau hari ini kita baru takjub melihat seorang Raja Salman, maka sebetulnya bagaimana kemudian kita harusnya lebih takjub kepada raja yang memiliki Raja Salman. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah salah satu bukti bagaimana kecintaan kita kepada Allah, maka adalah ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Dan inilah yang insya Allah akan menjadi materi kita. Mudah-mudahan materi ini bisa dibahas di dalam 2 kali pertemuan. Karena insya Allah materi ini mudah-mudahan kita sampaikan agar kemudian pemaknaan sholat yang kita lakukan semakin hari semakin bertambah baik. Karena orang yang beruntung adalah ketika hari ini lebih baik daripada kemarin. Maka insya Allah mudah-mudahan bagi teman-teman yang hari ini hadir lebih awal, insya Allah termasuk orang-orang yang beruntung. Amin. Amin. Ya setidaknya ustadznya minimal jadi orang beruntung, ya enggak? Kalau beberapa bulan lalu datangnya jamaah duluan baru ustadznya. Hari ini alhamdulillah ustadznya yang buka pintu, jamaahnya datang belakangan ya. Alhamdulillah. Kenapa? Karena kita pengen punya semangat reformer. Semangat reformis, yaitu melakukan perbaikan dari waktu ke waktu untuk menjadi lebih baik. Nah, oleh karenanya, sebelum kita masuk kepada tema inti, Dr. Numan Ali Khan ketika mendefinisikan rasa syukur, atau dengan ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, maka beliau katakan, Alhamdulillah means you are grateful from the bottom of your heart. Ya, insya Allah di sini teman-teman paham ya. Ya, kalau misalkan paham kan sebenarnya insya Allah tinggal jawab yes, ya kan. Kalau nggak paham, udah bisa bahasa Inggris ya. Jadi kalaupun belum, ya insya Allah sambil jalan kita akan terjemahkan. Alhamdulillah artinya adalah ketika Anda berterima kasih daripada
bottom of your heart, adalah dari hati Anda yang paling bawah. Maksudnya lubuk hati yang paling dalam. Jadi ketika kita bersyukur, itu diawali memang dari hati kita yang menyebutkan ataupun merasakan bagaimana berterima kasihnya kita atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan itu kita rasakan di dalam hati kita. Oleh karenanya, seorang yang kemudian dia bersyukur, sekecil apapun nikmat yang Allah berikan, dia akan syukuri. Karena kata Nabi, man lam yashkurul qalil wa lam yashkurul katsir. Orang yang tidak bisa mensyukuri yang sedikit, maka dia nggak akan bisa mensyukuri yang banyak. Makanya sedikit apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, yakinilah bahwa ini adalah sebuah nilai kebaikan yang insya Allah akan terus bertambah jika kita memiliki rasa syukur. Dan di sisi yang lain, for something that goes wrong, there are so many things that is going right. Untuk segala sesuatu yang kadang-kadang ini tidak sebagaimana mestinya, atau bergerak yang tidak pada arahnya, there are so many things that is going right. Sementara di sisi itu banyak hal yang justru sebaliknya berjalan dengan baik. Maksudnya begini, kadang-kadang kita mendefinisikan, memiliki ekspektasi, harapan terhadap sesuatu, menurut kita itu harusnya begini, tapi ternyata kejadiannya begitu. Nah, di satu sisi banyak orang yang kemudian mengeluhkan, kenapa Ustaz kejadiannya begitu, kenapa nggak begini? Tapi kalau kita kemudian bersyukur ketika hal itu terjadi, maka justru yang begitu itulah yang paling baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira paham apa kagak nih? Ya, kalau kurang paham begini misalnya ya. Ya, Bapak Ibu pengen berangkat umroh nih, insyaallah amin, ya kan? Amin. Kemudian informasinya Bapak Ibu pesawat akan berangkat jam 7:30. Akhirnya sudah standby dari bandara itu sudah dari ba'da subuh. Tapi ternyata informasi berikutnya 1 jam sebelum keberangkatan ada terjadi delay. Delaynya lumayan, 2 jam sampai 3 jam. Maka kira-kira kejadian yang seperti ini lebih banyak yang mensyukuri atau lebih banyak mengeluh? Mengeluh. Kenapa Ustaz kan jadwalnya 7:30? Kenapa kita harus berangkatnya 9:30? Tapi kalau kita kemudian bersyukur, maka di balik hal-hal yang seperti itu, kadang-kadang ada kebaikan yang Allah titipkan ke dalam aktivitas kita tersebut. Justru gara-gara itu, alhamdulillah kan kita masih punya waktu melaksanakan sholat duha. Justru dengan kondisi delay, kan akhirnya yang tadi yang mungkin pagi belum sempat sarapan, akhirnya bisa sarapan, betul nggak? Artinya kita akan selalu menemukan sisi kebaikan dalam setiap episode apapun, walaupun itu terasa sulit. Maka begitu juga dengan kondisi kita hari ini, bangsa Indonesia. Walaupun mungkin hari ini katakanlah ya kita bisa melihat kondisi barang-barang ataupun kebutuhan pokok kita kan semakin hari semakin bertambah naik, betul apa enggak? Tapi kira-kira salary kita ikut naik apa enggak? Nah, kalau belum, ya pertanyaannya, apakah kita tetap bersyukur dengan salary yang ada seperti itu? Ya, nah insya Allahnya ini sambil dinyanyiin, jadi setengah ini ya, setengah daripada rasa tulus ya. Kenapa saya bilang begitu? Ikhwani fiddin rahimakumullah. Ya, jadi kita sendiri sebagai manusia al-fakir merasakan akan hal itu. Kadang-kadang kalau kita melakukan ekspektasi, dan ketika ekspektasi itu tidak terjadi, maka yakinilah Allah memiliki skenario yang lebih baik dari apa yang kita skenariokan. Dan kalau kita bersyukur, maka insya Allah itu yang akan berarah ataupun berjalan ke arah yang lebih baik. Dan di dalam bahasa Al-Quran, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. Dan ada sesuatu yang kita benci, padahal itu yang terbaik menurut Allah. Tapi sebaliknya ada yang kita suka, belum tentu itu Allah suka kepada hal tersebut. Nah, kalau kita memaknai dengan kesyukuran, Masya Allah ini indah ya kan? Sebagaimana tadi, kesyukuran di satu sisi kita merasa iba dan kasihan ketika ada seorang pemuda muslim hafidhul Quran ikut aksi bela Islam, kemudian bawa bendera dengan lafaz tauhid, ujung-ujungnya dibully, masuk bui ya. Tapi yang menarik, di balik semua itu Allah berikan kebaikan bagi beliau. Maka begitu beliau dijemput oleh Ustadz Arifin Ilham, ya kan, keluar kemudian dapat beberapa lembaga-lembaga donor memberikan bantuan, karena pas begitu dia di penjara, maka anaknya baru lahir. Maka anaknya lahir itu dikasih rezekinya.
Ada berupa uang cash, ada berupa lahan korma, ada berupa dana pembinaan, dan Masya Allah yang lainnya. Inilah yang kita katakan bahwa kalau kita hari ini bersyukur, Allah pasti akan membuka itu. Bahkan hari ini ketika kita kemudian melihat kejadian itu perlu kita syukuri. Kenapa? Karena di satu sisi sekarang yang datang bukan lagi satu bendera, dua bendera yang pakai lafaz tauhid. Tapi dari sepanjang Jakarta, Bogor, sampai Bali, itu bendera tauhid ada. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, inilah yang kadang-kadang kita kurang. Maka termasuk kita di jamaah Indosat dan Mogot ini. Katakanlah memang ada sebagian saudara kita yang sekarang dirumahkan. Maka di satu sisi, mungkin kita melihat, wah jumlah yang ngaji makin sedikit, betul apa enggak? Tapi kalau hari ini jumlahnya makin sedikit, kitanya datang terlambat, kira-kira makin nambah banyak apa enggak itu jamaah? Jadi dengan kata lain, karena hari ini yang punya decision making di dalam melakukan sebuah kebaikan, memakmurkan sebuah kebaikan, bukan orang lain, tapi adalah kendali yang ada di dalam diri kita. Nah, oleh karenanya, mudah-mudahan kalau kita hari ini memiliki semangat yang positif, punya pikiran yang positif, bahkan punya jiwa yang positif, insya Allah semua akan dilihat dengan pandangan keindahan. Termasuk kalau kita hari ini bangun tidur maksudnya. Bangun tidur kalau awal bulan sama akhir bulan kira-kira rasa bangunnya sama apa beda? Awal bulan sama akhir bulan sama apa beda? Padahal kalau kita hari ini lihat tuntunan Nabi, salah satunya adalah kalau kita bangun tidur kemudian mengucapkan doa, maka insya Allah ini akan menjadi semangat kita. Bahkan salah satunya kita bisa menyemangati diri kita dengan sebuah doa. Ya, sebuah doa yang ini mudah-mudahan bisa kita dawamkan di setiap aktivitas setelah bangun tidur. Mau apa enggak? Yuk kita baca sama-sama ya. Karena hari ini alhamdulillah berapa kali Ustadz memang disiapin infokus, Ustadz nggak pakai infokus, betul nggak? Nah di satu sisi begitu Ustadz siapin materinya, infokusnya nggak ada. Nah ini perlu kita syukuri, betul nggak? Justru dengan demikian kan kita bisa lebih interaktif ya nggak? Ya, jadi insya Allah semuanya kalau kita lihat dengan pandangan kesyukuran indah. Ya, termasuk apalagi dengan Abai ya? Ya, Bang Abai ini luar biasa, ngucapin milad tapi nggak bawa kadonya, udah gitu minta makan ya kan? Kira-kira pantas apa kagak ya? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk kita baca sama-sama doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya, nah ini insyaallah mudah-mudahan kita bisa baca, kita bisa amalkan dan kita hafalkan serta kita dawamkan. Apa artinya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Begitu kita bangun tidur, ya Allah, aku mohon berikan kepadaku ilmu yang manfaat. Karena hari ini banyak orang yang berilmu tapi ilmunya tidak mendatangkan manfaat. Ukuran manfaat apa? Semakin membimbing dia dengan ilmu itu tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dengan ilmu yang dia pelajari, ilmu yang dia miliki tidak mendorong makin taat kepada Allah, maka ini salah satu ciri ilmunya nggak manfaat. Nah, makanya sekarang kalau kita hari ini ngaji, kira-kira ini termasuk ilmu yang manfaat apa enggak? Manfaat. Kok yang jawab satu orang, kira-kira manfaat apa enggak? Manfaat. Maka yang jawab manfaat itu insya Allah dia nggak akan melewatkan aktivitas ngaji dengan tidur siang, betul apa? Ya kok ada hanya ini ada suara backgroundnya ya. Kenapa kita bilang begitu? Karena kita sadar bahwa ini adalah ilmu yang insya Allah akan membawa kita memiliki ketundukan dan ketaatan yang lebih baik. Tapi Ustadz, kan kalau ngaji siang begini, apalagi tadi udah makan siang ya. Ya, lebih berat gravitasi yang ada di bumi narik saya daripada Ustadz yang capek kan gitu. Akhirnya begitu gravitasi kan ketarik ke tempat sujud, bawahnya pengen sujud aja ya kan. Padahal bukan waktu sholat ya kan. Sujud tilawah bukan ya kan. Sujud apalagi yang lain bukan gitu. Berarti sujud kekenyangan insyaallah ya. Tapi ala kulli hal, kalau kita kembali ilman nafi', kita pengen ilmu yang manfaat. Ya apalagi kalau misalkan, wah daripada nanti saya makan bawaannya ngantuk, mendingan saya bungkusin biar buat Ustadz bawa pulang. Ya. Insya Allah ya. Wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang baik. Karena hari ini ukuran baik bukan hanya sekedar baik dalam kacamata manusia, tapi juga baik dalam kacamata Allah. Halalan thayyiba.
Ya dalam hal makanan gitu ya, halalan thayyibah, cari kerja, cari nafkah juga halalan thayyibah. Bahkan menikah juga halalan thayyibah. Maka insyaallah yang belum menikah mudah-mudahan Allah segerakan ya. Amin. Kok ini jawab yang udah nikah semua ya. Maksudnya mau nambah lagi ya. Warizqan thayyibah. Rezeki yang baik. Ya karena Allah sudah jamin rezeki kita. Cuma tinggal bagian kita jemput itu rezeki. Makanya kita kerja nggak perlu pikirin rezeki kita berapa banyak. Kasarnya begitu. Karena rezeki Allah udah siapin, betul nggak? Tapi jadikan tugas kerja itu adalah sebagai nilai ibadah kepada Allah, sehingga Allah ridha dan Allah akan membuka pintu rezekinya lebih luas lagi bagi kita. Itu yang perlu kita munculin. Jangan kerja nyari, iya, tapi kerja cari ibadah. Masya Allah, ini jawab ibadah ini mulai bulan ini rekeningnya nanti nggak usah dilihat, cukup ditransfer ke rekening Ustadz ya kan? Masya Allah, kan latihan ya. Karena kadang-kadang kan pernah datang seorang kepada Imam Syafi'i, ya Syekh, saya punya gaji sekian-sekian, kenapa saya ngerasa nggak bahagia? Coba kurangin setengah. Begitu kurangin setengah, saya masih belum merasa bahagia, coba bulan depan kurangin lagi setengahnya lagi. Masya Allah, begitu bulan ketiga dia datang, Syekh, ternyata betul. Kenapa bisa begitu? Karena kadang-kadang kita punya rezeki itu berlebih, dan dengan berlebih itu ternyata tidak memberikan manfaat bagi kita. Tapi dengan rezeki yang betul-betul kita butuhkan, ternyata itulah yang akan membuka pintu keberkahan, termasuk kebahagiaan di dalam hidup. Maka inilah kenapa kalau rezeki yang kita cari ukurannya materi, pasti kita nggak pernah puas. Hari ini teman-teman gaji 10 koma, minta 20 koma. Ya. Begitu dikasih, ya 20 koma, akhirnya 30 koma. 30 koma berarti baru masuk udah langsung koma. Tanggal 30 ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kenapa? Karena kita hidup kadang-kadang bukan memenuhi kebutuhan hidup, tapi gaya hidup. Akhirnya gaya hidup itu nggak akan pernah cukup. Handphone padahal masih bagus, tapi kalau ada model yang paling baru, kayak malu. Masa orang Indosat handphone udah 2 tahun kagak ganti-ganti kan begitu. Padahal mungkin ada hal yang lain yang lebih baik kalau itu kemudian kita lakukan. Nah, rizqan thayyibah, kita minta sama Allah agar rezekinya baik. Wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima oleh Allah. Sedih kalau hari ini ada orang beramal tapi kagak diterima. Ada nggak model begitu? Dan salah satu kenapa seorang beramal enggak diterima, ini ditunjukkan di sisi manakah dia berpihak. Dalilnya hadis Nabi rawahu Bukhari wa Muslim insyaallah ya, muttafaqun alaih. Anta ma'aman ahbabta. Ya, tahu artinya? Dia tahu artinya? Taunya anta doang Ustaz ya. Anta ma'aman ahbabta. Anda itu sesuai dengan ya, orang yang Anda cintai. Anda akan bersama anta ma'a. Anta kamu ma'a bersama man, siapa, ahbabta, yang kalian cintai. Dan salah satu amalan itu diterima kalau kita benar cintanya. Makanya Abdullah ibn Mas'ud ketika kemudian menafsirkan hadis Nabi ini, dia bilang, kalau ini ada orang ibadah 70 tahun, berapa puluh tahun? 70 tahun. Sholat di depan Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Sholat di antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Artinya sholat di depan Ka'bah selama 70 tahun. Tapi dia senang sama orang zalim. Dia mencintai orang kafir. Dia bersama orang-orang fasik. Maka Allah akan bangkitkan dia bersama orang zalim itu. Allah akan bangkitkan dia bersama orang kafir itu. Dan Allah akan bangkitkan bersama orang fasik. Maka anta ma'aman ahbabta. Berapa banyak hari ini amal yang dilakukan oleh seorang hamba Allah, tapi salah orientasinya, maka amal itu gak nyampe. Contoh, masih dalam hal umrah. Seorang tawaf nih. Begitu dia tawaf, kan kudu tawaf berapa kali putaran? 7, ya kan? Ini kalau yang belum berarti memang kelihatan belum umrah ya. Yang jawab aja kadang masih ragu ya. Ya. 7 kali putaran. Tapi begitu dia putaran keempatnya lagi tawaf, dia minggir dulu. Ustaz saya minggir dulu dah. Mau ngapain bu? Saya kayak capek banget, ya udah. Tapi begitu dia minggir,
Dia buka handphonenya, kemudian dia selfie. Alhamdulillah sudah 4 putaran. Tinggal 3 putaran lagi. Cemut. Langsung update status FB ya. Update status di WhatsApp grup ya. Itu bisa hilang pahalanya. Maka amalan mutaqabbala, amal yang dia tidak kemudian semata-mata mempertimbangkan penilaian makhluk, tapi dia bagaimana mempertimbangkan penilaian Allah terhadap diri dia. Contoh lagi sholat nih. Karena kan hari ini sholat kalau anak-anak muda hobinya baca Quran pakai lagu ya. Bahkan saking lagunya sampai ada lagu gamelan, lagu apa namanya? Apa namanya itu? Ya, langgam ya. Nah, tapi kalau ada yang misalkan oke lah baca Fatihahnya udah cakep. Ya anak muda, tapi di belakang tahu nih ada atasan, ada calon mertua, bahkan ada calon bini ya. Oh itu bacanya Al-Fatihahnya bisa 10 lagu ya. Gimana 10 lagu? Tapi biasanya rada kepleset ulahannya. Nah begitu dia selesai habis Al-Fatihah dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna. Sampai sini bingung dia. Diam aja ya. Dia kata jamaah ini mau baca inna yang mana? Kalau kita mau negur ya dibilang nanti inna anzalna kan bisa ya. Terus apa lagi? Inna a'tayna juga bisa. Inna fatahna laka fathha mubina juga bisa. Wah kali kedua inna dia baca lagi masih tetap nggak nyambung. Akhirnya kali ketiga begitu dia bilang inna nggak ada juga yang nyambung. Akhirnya ada anak muda nyaut inna lillahi ya. Ya jadi kalau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un maksudnya. Nah hati-hati kita tuh kadang-kadang kalau sholat sendiri masya Allah lebih cepat daripada ya, seekor ya capung ataupun burung pelatuk puk ya. Tapi kalau kita giliran sholat rame-rame, masya Allah, takbir aja sampai berkali-kali, Allah, kagak jadi ya kan? Allah, kagak jadi ya. Gitu dia jadi Allah, uyang dia, Allahu Akbar ya. Nggak ada dalilnya model begini. Ini sholatnya orang bingung ya. Nah jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, amal itu bisa diterima 2 syaratnya. Akhlasuhum lillah wa atba'uhum lisyariah. Yang pertama ikhlas karena Allah, dan yang kedua mengikuti tuntunan atau sesuai dengan syariat yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk yang kita lakukan hari ini ngaji agar kita jadi amalan mutaqabbala, yang pertama kudu ikhlas. Betul apa enggak? Maka sekarang kalau saya tanya, Bapak Ibu di sini ngaji ikhlas apa enggak? Ikhlas. Biasa orang yang ditanya ikhlas, jawab ikhlas, kurang ikhlas. Karena ikhlas itu kayak surat Al-Ikhlas. Allah bilang ikhlas enggak di dalam surat Al-Ikhlas? Enggak ada 4 ayat itu kata ikhlasnya, tapi disebut surat Al-Ikhlas. Ini menunjukkan keikhlasan Allah. Nah, tapi kan Ustaz tanya tadi ya. Maka harusnya kalau ditanya ikhlas apa enggak Bapak Ibu, jawabannya Insya Allah. Coba sekali lagi diulang. Hari ini ngaji kira-kira ikhlas apa enggak? Alhamdulillah. Ini jawabannya udah rada setengah ikhlas setengah enggak ya kan? Ya. Tapi ala kulli hal kalau kita udah ikhlas, maka yang kedua adalah mengikuti sesuai dengan syariat. Maka kenapa? Ketika kita bicara ikhlas dan syariat, insya Allah akan jadi kebaikan. Alhamdulillah jamaah kita sudah datang. Mari kita tutup dengan subhanakallahumma. Ya jangan ya, kasihan. Biar dia terakhir juga dapat dia barokahnya majelis ini. Makanya tinggal masalahnya yang lain ikhlas nggak dipanjangin setengah jam lagi ya kan? Alhamdulillah. Karena apa? Carilah ridha Allah di dalam setiap apa yang kita lakukan. Ya, karena tidak ada yang kita tuju di dalam aktivitas kita melainkan ridha Allah. Kita kerja cari ridha Allah. Kita ibadah cari ridha Allah. Kita nikah cari ridha Allah. Maka insya Allah orang kalau cari ridha Allah, pernikahannya mudah-mudahan awet. Dan kebanyakannya insya Allah awet. Tapi kalau nikah bukan mencari ridha Allah, banyak pernikahan dia udah kenal intim sekian tahun, 8 tahun, 9 tahun. Begitu dia nikah setahun kelar. Ya. Kenapa? Karena dia bukan mencari ridho Allah. Nah jadi oleh karenanya
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pengen mudah-mudahan ngajinya kita hari ini juga dalam rangka mencari ridha Allah. Bahkan Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, babun minal ilm yata'allamuhu ar-rajulu khairul lahu minad dunya wa ma fiha. Satu bab ilmu agama yang dipelajari oleh seseorang lebih baik baginya daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Jadi kalau kita tahu fadilah-fadilah majelis ilmu itu, kita nggak pengen dia datang belakangan itu, apalagi sambil ngumpet-ngumpet gitu kan. Ya insya Allah minimal ngucapin salam, itu adabnya ya kan. Ya, tapi kalau mbak-mbaknya itu lebih baik ngomongnya ngumpet-ngumpet ya kan. Assalamualaikum ya kan. Ya nanti tinggal dijawab waalaikumsalam. Tapi ala kulli hal, kalau kita hari ini belajar satu bab ilmu agama yang dipelajari, maka ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Nah, jadi hari ini kita akan membahas satu bab tentang sholat sebagai tanda cinta. Kenapa sih kita harus bahas bab ini? Karena kalau kita lihat, Imam Ghazali pernah mengatakan, carilah hatimu di 3 tempat. Karena apa? Hati ini adalah tempat jatuhnya pandangan Allah. Seorang itu dilihat Allah bukan tentang derajat dia, bukan tentang fisik dia, bukan tentang penampilan dia, tapi bagaimana hati dia. Hadis Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat seseorang itu daripada suwarikum, penampilan, derajat, ataupun bahasa kita jabatan, tapi juga bahkan wa ajsamikum, Allah juga nggak ngelihat dia mau jasadnya six pack, apa roti sobek atau yang lain. Malah dia yang geli, ya saya bingung. Ya kayaknya ngikutin Anandi. Kayak Anandi ini luar biasa, 5.000 episode. Makanya saking hebatnya, aku batuk gitu ya. Ya, saking hebatnya akhirnya dia mati, bunuh diri itu di tengah jalan ya. Karena apa? Ya tadi, hampa. Orang sukses, tapi kalau nggak punya hati hampa. Apalagi tadi, ya mungkin apalagi ditipu sama calon suami, ternyata nggak jadi. Banyak orang gelap mata gara-gara itu. Makanya insya Allah kalau misalkan di sini mbak-mbaknya, di sini ada nggak mbak-mbaknya yang belum nikah? Banyak. Mbak-mbaknya sudah nikah semua atau ada yang belum? Oh enggak, kalau diam itu memang ciri wanita solihah ya. Karena apa? Al-uskut aksaru min alamatir ridha ya. Uskut min alamatir ridha. Diam itu tanda setuju. Ya, kalau misalkan ada yang ditanya, Neng ini cocok buat calonnya, diam aja, insya Allah ya. Berarti itu setuju ya. Ya insya Allah, mudah-mudahan nanti diberikan yang saleh ya. Ya karena ada beberapa teman-teman hari ini yang bilang, Ustadz tolong cariin dong. Ya ada yang dia udah kerja di PNM ya, laki-laki. Ya kemudian ada yang kerja di sekolah, kemudian ada yang lulusan luar negeri, Timur Tengah. Ya kalau di sini teman-teman akhwat Indosat masih ada yang belum, kira-kira apa sudah siap memproses agar lebaran besok nggak sendiri lagi ya? Hatip? Ya. Gak boleh nyebut nama ya kan? Jadi Fatin belum ya kan? Ya kalau Fatin ntar cariin, jangan di sini juga, cari yang tempat lain, di Mandiri ada ya kan? Lain ada ABC ya. Sebelah dong ya kan? Jadi ikhwan sekalian dirahmati Allah, carilah hati kita ya di 3 tempat. Karena apa tadi? Itu salah satu dalilnya hadis Nabi. Ya, Allah tidak melihat daripada penampilan, jabatan, termasuk juga fisik kita tadi. Mau six pack, one box, roti sobek ya. Ya, yang kita lihat bukan itu. Tapi yang kemudian Allah lihat itu adalah walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah akan melihat hati dan amal-amal kalian. Maka yang buat kita mulia di sisi Allah bukan tentang baju kita, bukan tentang label kita,
tapi yang Allah akan lihat hati dan amal kita. Bisa jadi nih, ya sebelah saya atau mungkin yang di depan saya ini adalah orang-orang yang lebih mulia di hadapan Allah daripada yang bicara. Makanya Al-Fakir cuma minta, kalau nanti teman-teman semua ternyata begitu di hari akhirat masuk surga, tapi setelah berada di surga nggak ketemu sama saya, tolong panggilin, mintain sama Allah biar saya bisa ikutan di surga. Ya mau apa enggak ya? Oh yang jawab satu orang doang ya? Oh sebaliknya juga gitu ya? Mau enak sendiri. Ya baru ada kayak begini MC ya. Besok-besok jangan dipasang lagi dah. Jadi host kalian dirahmati Allah. Jadi kita perlu cari hati kita. Coba pertanyaannya, hati kita udah ketemu apa belum? Ukuran ketemu di mana? Nih Imam Al-Ghazali bilang, yang pertama, temui hatimu sewaktu bangun dan membaca Al-Quran. Sekarang kita waktu baca Quran, kira-kira termasuk waktu yang dominan atau waktu yang sangat minim? Masya Allah. Saking minimnya, kira-kira berapa kali khatam dalam satu hari? Nah, ini tawadhu ya, Masya Allah. Ya, Ustaz nggak usah nanya-nanya, itu urusan saya sama Allah. Taruhlah kagak satu kali khatam. Ya, sebulan kira-kira berapa kali khatam? Belum juga. Ya salam. Setahun? Setahun berapa kali khatam? Setahun. Sekali ya. Bulan apa itu? Bulan apa? Emang setahun cuma bulan Ramadan doang ya. Ini Masya Allah. Jadi kita ternyata hari ini berat baca Quran. Betul apa enggak? Nah, kalau kata para ulama, coba kalau Al-Quran itu handphone. Sekarang mana yang lebih sering? Kita megang Quran atau megang handphone? Mau tidur megang? Bangun tidur? Ngigoknya megang? Masya Allah, sampai ngigok juga megang handphone ya. Ya kerjanya urusan handphone, Ustaz atau gimana ya? Tapi ala kulli hal, bukan berarti itu pembenaran. Hari ini Allah mau sholat membenahin handphone, Jumatan megang handphone, setelah sholat bukannya zikir, tapi zikir megang handphone. Ada pesan dikit langsung dibuka ya. Apalagi ada 3355, senangnya luar biasa. Beli banget MC-nya. Jadi giliran 3355 ditunggu, Masya Allah. Padahal ada yang lebih mulia dari itu di dalam Al-Quran, tapi kita nggak pernah buka. Betul. Ngaji kalau ustadznya rada-rada serius, ini pada ngimpi semua sambil ngaji ya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cari nih hati kita ada nggak pas lagi baca Quran ya, dan bukti hati kita ada di dalam pada saat baca Quran, berarti bagaimana porsi bacaan Quran di dalam hidup kita. Kita ini nunggu kereta, nunggu mobil atau naik motor, naik mobil, kira-kira pas lagi jalan macet atau pas lagi nunggu itu belum datang, banyakannya bengong apa baca Quran. Ya, banyak kan bengong, kadang-kadang tangan megang handphone, mata menghadap kemana ya kan? Karena itu apa? Ya yang dipikirin bukan apa yang lagi dilakukan. Ya, jadi akhirnya banyak orang yang hampa, ibarat zombie. Dia kerja datang pagi, pulang sore, tapi nggak punya hati. Betul apa enggak? Nah, kalau begitu, kalau misalkan itu belum engkau temui, maka kata Imam Al-Ghazali, carilah ketika kita ngerjain sholat. Nah, ini menarik. Kita waktu sholat tadi, kira-kira ngerasa nggak ketemu sama hati kita? Ngerasa apa enggak? Ya kalau sholat zuhur, sholat asar mungkin nggak terlalu ini ya, maksudnya nggak begitu ketahuan. Biasanya jarang-jarang sih ada orang sholat zuhur, sholat asar nangis-nangis ya. Tapi kalau sholat maghrib, isya, subuh, misalkan ada imam pas lagi baca tuh, Masya Allah ya, nangis. Karena apa? Baca surat Al-Baqarah 1 rakaat ya. Jangan bilang itu bukan hati, tapi dia udah rada kesel ya. Ini imam kenapa baca Al-Baqarah ya? Nah kita kan bukan umat ya, kita kan bukan langsung model sahabat Nabi. Karena Nabi ya 1 rakaat sholat malam itu Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Bentar lagi Ramadan, ya Allah kangen banget ya enggak? Kira kangen sama enggak sama Ramadan? Kangen sama apanya?
Ya kebanyakan THR-nya si Ustaz ya. Ya banyak mengharapkan itu daripada mengharapkan karunia Allah di bulan Ramadan. Salah satunya sholat. Ya, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban. Man qama ya Ramadan imanan wa ihtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Salat malam, salat 5 waktu, salat yang pasti malam Al-Qadar. Maka kalau kita ikhlas, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Kalau hari ini kita punya pilihan, punya duit banyak, apa punya dosa diampuni seluruhnya sama Allah? Dosa. Yakin. Jadi gini, pilihannya pertama, punya duit banyak tapi dosa nggak diampuni sama Allah. Ya kan? Yang kedua, duitnya kagak punya tapi diampuni dosanya sama Allah. Kira-kira pilih yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Nggak ada nomor 3. Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua apa tuh? Berarti nggak apa-apa nggak punya duit gitu ya kan ya. Yang penting dosa diampuni Allah ya. Ini satu sisi. Kagak ada yang minta. Ya Ustaz pengennya sih saya mah dosa diampuni, duit banyak ya. Iya itu dia. Ya, ini orang Indonesia modelnya ya. Jadi kalau nggak ada pilihan 3, dia ngadain pilihan 3 ya. Wah insya Allah yang benar itu milih 3, jangan milih 2 ya kan? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, carilah hatimu ketika ngerjain sholat. Maka kalau kita lihat tuh para sahabat dulu, begitu dia ketancap panah, ya, ketancap panah, mau dicabut tuh panah. Terus kata tabibnya gini, gimana kalau dibius saja? Ya kalau hari ini kan orang tanya bius, ya udah, tolong dok tambahin dikit dosisnya, ya kan? Maksudnya biar fly beneran, ya kan? Tapi enggak. Seorang sahabat tadi cukup bilang, izinkan aku untuk sholat 2 rakaat, dan pada saat aku kemudian dari ruku menuju i'tidal, silakan kau cabut. Nah, jadi masya Allah giliran dicabut, jadi sahabat nggak ngerasain. Cuman mungkin pas setelah sholatnya dia langsung jatuh ya kan, karena darahnya keluar. Coba kalau model kita, jangan kata panah. Iya, kalau bisu juga terlalu ekstrim ya. Semut aja, misalkan semut gatel ya kan, kira-kira kita kalah apa enggak itu sama semut sama gatel? Ya Allah, baru gatel dikit aja udah garuk mulu ya kan. Ada semut, kalau perlu semut tuh diinjak ya kan. Padahal dia sama semut gedean siapa kan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah ini nanti kita akan bahas lebih jauh. Bagaimana menemukan hati waktu sholat? Jangan-jangan kita belum menemui. Dan kalau ternyata masih belum ditemukan juga waktu sholat, carilah hatimu ketika duduk tafakkur zikrul maut. Pada saat merenungkan, mengingat tentang kematian. Nah pertanyaannya kita, kalau datang nih acara ngelayar, ya malam 2 atau malam 3, malam 7 dah, ya kan? Yang rame itu di masyarakat kita. Kira-kira lebih banyak menemukan hati di sana atau tidak menemukan hati? Kira-kira nih kita datang kalau acara takziah, kerabat kita ada yang meninggal, tetangga kita ada yang meninggal, ada pengumuman, Bapak Ibu yang nanti punya waktu habis sholat isya mampir ke rumah ya. Jadi ada acara doa takziah malam 7 ya. Nah kira-kira kalau orang yang dia punya hati, dia datang ke sana, masya Allah, dia hadirkan diri dia itu seakan-akan satu waktu juga akan mengalami kondisi yang sama. Tausiah ustadznya ngingetin masalah kematian, masya Allah. Tapi ada yang kemudian begitu dibilang, Bapak Ibu nanti malam kita takziah malam 7, dan mati, yes, nasi besek, kapan lagi dapat nasi besek ya? Nasi berkat ya. Jadi ngarepinnya berkat ya. Nah ini orang model-model yang tidak menemukan hati di situ. Dan kata Imam Al-Ghazali, kalau kita tidak menemukan 3 kondisi itu, hati kita ditemukan di situ, maka berdoalah kepada Allah, minta hati yang baru, karena hakikatnya pada ketika itu engkau tidak lagi memiliki hati. Nah jadi insya Allah karena kaitan kita sholat tanda cinta, dan cinta itu adanya di mana? Ada di sini. Bukan sakitnya di mana, tapi cinta itu ada di mana? Ya ada di sini. Bahagia ada di mana? Di sini. Makanya ini sebelah saya udah paham banget ya kan kalau udah masalah hati. Dan insya Allah inilah yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Karena di satu sisi yang lain
Kita pengen sih ngajinya lama-lama, tapi salah sendiri datangnya belakangan, ya kan? Jadi insya Allah kalau pengen ngajinya biar lempeng sampai satu materi selesai, tolong datang lebih awal. Tapi kalau saya belum makan, udah bungkus aja makanannya. Kalau perlu beli 2, 1 lagi buat Ustaz, ya kan? Ini udah berapa kali mesennya, ya kan? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai penutup, when Allah loves you, karena kalau kita bicara cinta, ketika Allah itu cinta kepada kita, kepada satu kaum, maka Dia akan memberikan ujian, ibtalahum, untuk mereka. Ini rawahu Tirmidzi. Jadi ternyata salat ini adalah salah satu bentuk ujian dari Allah untuk menguji siapakah yang paling baik ya Allah. Nah, jadi kalau kita hari ini insya Allah membahas salat sebagai tanda cinta, inilah yang nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya oleh Allah untuk kemudian apa? Mendapatkan kesempatan mencintai Allah lebih baik. Karena barang siapa man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang senang bertemu dengan Allah, Allah pun senang bertemu dengan hamba-Nya. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu. Tapi orang yang benci bertemu dengan Allah, Allah pun lebih benci ketemu dia nanti. Maka insya Allah salat kalau kita bicarakan dengan istilah cinta, maka kita pengen, kalau orang cinta itu gimana sih? Nggak mau lepas, apa lagi? Kangen terus, apa lagi? Love you ya. Ini kasratul zikr. Nah, jadi banyak menyebut, ya kan? Orang kalau udah sayang banget sama pasangannya itu ya Allah, apapun omongannya ujungnya pasti tentang pasangan dia, ya. Apalagi kalau belum jadi, ya kan? Masya Allah. Tiap hari dia omongin, ya. Ya, tiap tidur dibayangin, ya. Begitu udah jadi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi insya Allah mudah-mudahan ini yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Bagaimana kemudian kita menjadikan sholat sebagai tanda cinta. Minimal ini sebagai pengantar. Mudah-mudahan di episode berikutnya teman-teman lebih penasaran lagi. Kira-kira apa bahayanya orang yang gak sholat? Dan di sisi yang lain, untungnya orang sholat kira-kira lebih banyak atau lebih sedikit daripada bahayanya. Insya Allah ini nanti kita akan jawab di episode berikutnya, di pertemuan di bulan yang akan datang. Stay tune on this channel program. Ila liqa fi amanillah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Saya kembalikan lagi kepada MC kondang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ustaz Zulfikarullah. Dan alhamdulillah sudah 1:30 ya. Mungkin tanya dan jawab tidak ada. Insya Allah kita akan ketemu minggu depan. Marilah kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim. Doa penutup majelis. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.